Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triutami Melinia Suherman dari kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyimpulkan, menyampaikan, serta menjelaskan beberapa materi yang telah saya pelajari pada semester 4 ini atau selama satu semester ini pada mata kuliah belajar dan pembelajaran, dan dosen pengampunya yaitu Ibu Nengsri Nuraini. Oke. Di sini saya akan membaginya menjadi 8 materi utama. Yang pertama mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah teori-teori dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah penerapan teori tersebut dalam pembelajaran. Kemudian materi yang keempat adalah metode, strategi, teknik, taktik, model, pendekatan dalam suatu pembelajaran. Yang materi kelima adalah mengenai gaya belajar. Kemudian materi keenam mengenai masalah dalam belajar. Materi yang ketujuh adalah prinsip-prinsip dalam pembelajaran. Dan yang materi terakhir mengenai komunikasi pembelajaran. Oke, langsung saja. Pada materi pertama mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Di sini saya memiliki 3 poin utama mengenai materi hakikat belajar dan pembelajaran. Pertama, saya akan menjelaskan definisi dari belajar dan pembelajaran itu sendiri. Pertama, belajar itu bisa diartikan sebagai perubahan tingkah laku dari proses. Nah, prosesnya ini berupa apa? Jadi berupa pengetahuan siswa, yang mana tadinya siswa tidak bisa menjadi bisa, yang tidak memahami menjadi memahami, yang tidak mengerti menjadi mengerti dalam pembelajaran tersebut. Kemudian pengertian dari pembelajaran itu apa? Nah, pembelajaran ini bisa diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku yang melibatkan pendidik atau guru serta peserta didik. Kemudian dalam proses belajar ini juga terjadi interaksi antara guru dan siswa. Kemudian dalam proses tersebut terdapat metode bagaimana menyampaikan materi tersebut dalam sebuah pembelajaran. Kemudian poin yang kedua yaitu mengenai ruang lingkup belajar dan pembelajaran. Di sini terdapat 8 ruang lingkup dalam pembelajaran. Yang pertama adalah materi yang disampaikan. Nah, materi yang disampaikan ini hendaknya itu harus jelas, harus sesuai dengan prosedur yang ada, atau materi yang disampaikan itu harus tidak mengarah kemana-mana gitu loh. Pokoknya harus sesuai gitu dengan inti pelajaran tersebut. Kemudian yang kedua adalah media atau alat pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran tersebut. Media ini bisa dikatakan sebagai alat bantu atau alat pendukung proses pembelajaran tersebut. Nah, medianya ini bisa berupa, misalnya kalau di kelas itu bisa berupa adanya papan tulis, misalnya LCD, proyektor, dan sebagainya. Kemudian ruang lingkup yang ketiga yaitu pendekatan atau model. Nah, dalam suatu proses penyampaian ilmu itu hendaknya gurunya itu bisa mengetahui kira-kira pendekatan apa, model pembelajaran apa yang harus dia lakukan di dalam kelas tersebut. Harus terstruktur gitu loh. Harus secara sistematis. Kemudian yang keempat yaitu adalah alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini bisa dikatakan sebagai planning atau rencana waktu yang akan digunakan kira-kira dalam pembelajaran tersebut. Materi yang disampaikan dengan waktu yang
telah ditentukan itu cukup atau tidak. Kemudian alokasi waktu ini juga penting dalam pembelajaran. Kenapa? Karena kalau tidak ada waktu, guru juga sulit untuk menentukan kapan jam pembelajaran itu dimulai, kapan jam pembelajaran itu akan berakhir. Untuk itu, pentingnya alokasi waktu dalam sebuah proses pembelajaran di kelas. Kemudian yang kelima adalah pola pembinaan terpadu. Nah, pola pembinaan terpadu ini juga bisa diartikan sebagai dalam suatu proses pembelajaran, guru itu harus membimbing siswanya bagaimana siswanya itu belajar, mendapat ilmu. Guru itu harus terus membimbing sampai siswanya itu bisa, menjadi paham. Yang selanjutnya adalah metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini sama seperti dengan pendekatan atau model pembelajaran. Jadi, seorang guru tuh dalam menjelaskan materi itu harus memiliki metode apa nih yang kiranya akan disampaikan pada kelas tersebut, supaya siswa juga tidak bosan dengan metode-metode yang sudah biasa diterapkan atau metode yang sudah sering digunakan sama guru. Jadi guru itu juga harus berpikir sekreatif mungkin, kira-kira metode apa nih yang harus digunakan kembali atau metode lain apa yang harus diterapkan. Kemudian yang ketujuh adalah kompetensi dasar siswa. Nah, kompetensi dasar siswa ini merupakan suatu landasan untuk guru itu mengetahui apakah sekiranya siswa itu mampu untuk mengembangkan atau siswa itu mampu untuk pembelajaran di tingkat selanjutnya. Makanya pentingnya suatu kompetensi dasar siswa dalam ruang lingkup belajar dan pembelajaran. Yang kedelapan yaitu adalah evaluasi atau penilaian. Nah, mengapa evaluasi ini sangat penting dalam sebuah proses pembelajaran? Karena dalam evaluasi ini guru akan mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman siswa, seberapa mengerti siswa ketika guru menyampaikan materi. Nah, evaluasi ini tidak hanya berada di akhir pertemuan tersebut, akan tetapi sebelum memulai pembelajaran, guru juga bisa memberikan sebuah tes yang bernama atau kita sering sebut dengan pretest. Nah, pretest ini berfungsi atau memiliki tujuan supaya guru tersebut tahu kira-kira apakah siswa tersebut sudah membaca dulu di rumah sebelum materi pembelajaran itu dimulai, kemudian apakah siswa tersebut sudah memiliki acuan atau yang lain sebagainya. Poin ketiga yaitu unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Nah, di sini terdapat 5 unsur dinamis dalam sebuah pembelajaran. Yang pertama adalah motivasi. Nah, motivasi ini sangat penting dalam sebuah proses pembelajaran, khususnya di dalam kelas. Mengapa? Karena motivasi ini tentunya akan memberikan semangat yang lebih kepada siswa agar siswa itu bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, motivasi ini juga guru misalnya bisa memberikan atau menghadirkan seorang tokoh yang bersangkutan dengan mata pelajaran tersebut atau tokoh-tokoh lainnya, sehingga siswa itu dapat termotivasi, dapat memiliki semangat lebih dalam pembelajaran tersebut. Kemudian unsur dinamis yang kedua yaitu suasana belajar. Nah, suasana belajar ini khususnya di kelas ya. Misalnya suasana belajar di kelas itu misalnya dalam suatu kelasnya itu misalnya kotor, terus muridnya pada berisik, sehingga suasana belajar yang tidak nyaman itu juga akan membuat siswa tersebut tidak akan konsen dalam belajar. Kenapa? Karena dari kondisi kelasnya itu sudah tidak membuat nyaman, maka suasananya juga tidak akan nyaman.
Yang ketiga, yang selanjutnya itu adalah bahan ajar atau materi. Nah, bahan ajar atau materi ini seperti yang tadi saya jelaskan pada ruang lingkup belajar dan pembelajaran. Bahan ajar atau materi ini guru berarti harus menyiapkan nih kira-kira materi yang akan disampaikan, kira-kira materi apa yang sesuai dengan pembelajaran tersebut. Guru juga harus perlu mempersiapkan, tidak hanya murid saja yang harus mempersiapkannya, ternyata guru juga harus mempersiapkan dalam suatu kelas. Kemudian yang keempat adalah alat bantu bahan ajar atau media. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, misalnya medianya berupa papan tulis, proyektor, LCD, misalnya bangku atau kursi di dalam suatu kelas. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kondisi siswa. Nah, kondisi siswa ini juga penting dalam sebuah proses pembelajaran. Mengapa? Karena siswa yang tidak fit atau kurang sehat, misalnya dalam suatu pembelajaran, maka dia juga tidak akan bisa fokus terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Untuk itu, maka kondisi siswa yang fit itu akan mendukung jalannya proses pembelajaran, maka siswa tersebut juga akan fokus, akan lebih mudah menerima, lebih mudah menangkap materi yang telah dijelaskan oleh guru tersebut. Selanjutnya, materi yang kedua mengenai teori-teori dalam pembelajaran. Nah, jika membicarakan mengenai teori ini biasanya dikemukakan oleh seorang tokoh, seorang ahli yang di bidangnya. Atau bisa juga dikatakan teori ini sebagai serangkaian bagian atau variabel definisi dan dalil yang saling berhubungan untuk menghadirkan sebuah pandangan sistematis sebuah fenomena. Namun, dalam teori pembelajaran ini, awalnya itu hanya ada 4 teori utama yang sejak awal sudah ada. Namun semakin kesini, karena semakin berkembangnya zaman, semakin hebatnya pikiran orang untuk mengembangkan lagi ide dan gagasan yang telah dibuat, maka semakin kesini ada begitu banyak teori dalam pembelajaran. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas 4 teori utama dalam teori pembelajaran. Yang teori pertama itu adalah teori behavioristik. Nah, teori behavioristik ini merupakan belajar itu merupakan stimulus respon. Nah, selain itu dalam teori ini juga sangat menekankan kepada pentingnya perilaku siswa dalam belajar. Nah, adapun tokoh-tokoh dalam teori behavioristik ini, misalnya seperti ada Thorndike, ada Ivan Pavlov, ada Skinner, ada Watson. Nah, kemudian dalam teori pembelajaran teori behavioristik ini berhubungan dengan model stimulus respon. Nah, sehingga menyebabkan siswa tersebut biasanya sedikit pasif gitu dalam suatu pembelajaran di kelas. Karena pada proses berpikir siswa itu biasanya siswa hanya mengcopy paste dari apa yang dijelaskan guru atau dijelaskan pendidik, sehingga siswa hanya akan mengikuti apa yang dijelaskan atau yang dipahami oleh guru tersebut. Nah, selain itu, teori behavioristik ini rupanya masih mendominasi, masih menguasai seluruh teori pembelajaran di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, teori behavioristik ini masih sangat mendominasi. Seperti halnya di Indonesia, teori behavioristik ini sejak kita pendidikan usia dini, bahkan sampai kita menduduki bangku perkuliahan, teori ini juga masih diterapkan atau digunakan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah teori belajar kognitif. Nah, teori belajar kognitif ini merupakan
suatu perubahan persepsi, pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Selain itu, teori belajar kognitif ini juga lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar yang telah dicapai. Serta maksudnya itu proses pembelajaran itu berlangsung ketika peserta didik itu paham dengan materi yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Nah, seperti tokoh dalam teori kognitif ini ada Jen, ada Brunner, ada David Ausubel, dan ada Robert. Kemudian teori pembelajaran yang ketiga adalah teori humanistik. Nah, dalam teori humanistik ini dikatakan suatu pembelajaran itu dapat dikatakan berhasil apabila peserta didik itu mampu memahami dirinya sendiri dan juga memahami lingkungannya. Nah, teori belajar humanistik ini itu melihat proses dan perilaku belajar dari sudut pandang si pelaku, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Nah, selain itu, teori belajar humanistik ini dia juga memiliki tujuan ternyata. Tujuannya yaitu agar siswa dapat mengembangkan dirinya, agar siswa tersebut juga dapat peka terhadap lingkungannya, terhadap sesamanya, terhadap lingkungan sosialnya. Nah, kemudian tokoh dari teori humanistik ini ada Arthur, ada Abraham Maslow, dan yang lain sebagainya. Dan yang keempat adalah teori konstruktif. Nah, dalam suatu teori konstruktif ini, suatu pembelajaran dapat berjalan dengan baik jika siswa dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri, bukan saja stimulus respon. Nah, dari kata konstruktif itu memiliki arti membangun atau membentuk. Kemudian teori konstruktif ini merupakan sangat berbanding terbalik dengan teori behavior. Karena dalam teori konstruktif ini siswa itu ditekankan untuk membangun pengetahuannya sendiri. Sedangkan dalam teori behavioristik tadi, siswa itu hanya mengcopy paste apa yang diberikan, apa yang dipahami oleh guru tersebut, sehingga siswa itu kurang berkembang. Kemudian tokoh dari teori konstruktif ini ada Vygotsky dan juga si Jen. Kemudian materi ketiga adalah mengenai penerapan teori belajar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan teori belajar dalam kehidupan sehari-hari ini seperti yang telah saya dapatkan atau materi ini lebih khusus kepada pengalaman yang telah saya dapatkan selama saya duduk di bangku sekolah maupun di perguruan tinggi. Yang pertama itu adalah teori behavioristik. Nah, pada saat saya di madrasah atau SMP, ada seorang guru saya itu, dia itu selalu memberikan materi melalui PowerPoint, materi atau melalui modul. Kemudian guru tersebut meminta kami untuk menulis apa yang dia telah jelaskan persis dengan apa isi di PowerPoint tersebut. Kemudian guru tersebut meminta kami untuk berkreasi atau bisa menambahkan tulisan sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi dalam pembelajaran tersebut kita itu sebagai siswa benar-benar harus mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang dipahami oleh guru tersebut. Harus benar-benar sama dengan apa yang diberikan oleh guru tersebut. Selanjutnya adalah mengenai teori kognitif. Nah, dalam teori kognitif ini pengalaman saya masih di semester 2 kemarin. Nah, pada mata kuliah geografi lingkungan fisik dan manusia, kalau nggak salah. Nah, di dalamnya itu kan kita pernah mengadakan observasi ke suatu tempat, ke pantai. Nah,
di dalam observasi tersebut kita itu mahasiswa diminta untuk mengamati, untuk menyelidiki apa saja yang harus dilakukan, sehingga kita itu tahu bagaimana proses terjadinya gelombang, atau kita mengetahui begitu banyak ternyata struktur tanah dan yang lain sebagainya. Karena dalam praktek atau observasi tersebut lebih mementingkan proses bagaimana kita mengetahui pembelajaran tersebut daripada hasil. Selanjutnya yang ketiga adalah teori belajar humanistik. Nah, dalam teori belajar humanistik ini yang pernah saya alami juga masih di madrasah. Nah, teori belajar humanistik ini waktu itu pada mata pelajaran akidah akhlak, kalau nggak salah mengenai berakhlakul karimah kepada sesama. Nah, di situ guru saya itu tidak hanya menyampaikan materinya saja, tetapi juga meminta kita untuk melakukan kegiatan sosial, untuk mengumpulkan dana. Kemudian setelah dana itu terkumpul, guru saya meminta kita untuk kalau nggak salah mendatangi sebuah panti disabilitas gitu kalau nggak salah. Nah, di situ kita ternyata bisa melihat ternyata Tuhan menciptakan manusia itu sangat berbeda-beda, semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, selain itu dalam pembelajaran tersebut ternyata saya juga bisa memahami ternyata kita itu harus peduli, harus memahami lingkungan kita, bahwa masih banyak orang yang membutuhkan bantuan, masih banyak orang yang kekurangan dibandingkan kita. Selanjutnya adalah teori belajar konstruktif. Nah, teori belajar konstruktif ini kan suatu pembelajaran berjalan jika siswa membangun pengetahuannya sendiri. Nah, biasanya dalam konstruktif ini lebih ke misalnya dalam mata pelajaran jasmani. Nah, atau misalnya dalam pelajaran matematika lebih sering. Misalnya waktu saya di SD itu tentunya kita itu ditekankan untuk membangun pengetahuan kita, untuk mengetahui gitu loh, kira-kira materi ini mengenai apa, apakah kita bisa menyelesaikannya, seperti itu. Kemudian materi yang keempat adalah mengenai pendekatan, metode, strategi, serta model dalam suatu pembelajaran. Nah, yang pertama adalah pendekatan dalam pembelajaran. Pendekatan bisa dikatakan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap suatu proses pembelajaran. Nah, dalam pendekatan pembelajaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada student center dan yang kedua ada teacher center. Apa yang dimaksud dengan student center? Jadi suatu pembelajaran, suatu proses pembelajaran di kelas itu lebih berpusat kepada siswa atau berorientasi kepada siswa, dan peran gurunya itu hanya sebagai fasilitator. Sehingga pendekatan student center ini siswa itu lebih ditekankan untuk aktif. Kemudian adalah yang kedua adalah teacher center atau berpusat pada guru. Nah, biasanya kalau materi yang berpusat pada guru itu, siswa itu pasti cenderung pasif, karena siswa itu hanya mendengarkan, hanya mencatat, hanya menulis apa yang disampaikan oleh guru tersebut, sehingga siswa tersebut menjadi pasif. Terus yang kedua adalah metode. Metode ini bisa diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut.
metode pembelajaran yang bisa digunakan pada saat ini itu sangat banyak. Misalnya seperti metode ceramah, metode diskusi, metode simulasi, metode demonstrasi, metode debat, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah teknik. Nah, teknik ini merupakan cara yang dilakukan seseorang untuk mengimplementasikan suatu metode pembelajaran. Nah, jika ada teknik, pasti ada taktik yang digunakan guru tersebut agar proses pembelajaran tersebut dapat berjalan lancar. Nah, teknik itu bisa dikatakan sebagai gaya seseorang dalam melakukan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang bersifat individual. Kemudian adalah strategi. Strategi pembelajaran ini merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, biasanya strategi pembelajaran ini masih bersifat konseptual dan untuk pengimplementasiannya itu menggunakan berbagai metode pembelajaran tertentu. Dan yang terakhir itu mengenai model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini bisa diartikan sebagai apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik dalam suatu pembelajaran itu sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh secara sistematis, maka terbentuklah model pembelajaran tersebut. Atau bisa diartikan dalam model pembelajaran tersebut sudah terdapat langkah-langkah mulai dari pendekatan apa yang akan digunakan, kemudian model pembelajaran apa yang berdasarkan pendekatan tersebut, serta strategi apa yang akan dilakukan, kemudian teknik dan taktik apa yang diterapkan untuk mendukung proses pembelajaran tersebut. Kemudian jenis model pembelajaran ini tentunya sangat banyak. Misalnya ada model pembelajaran problem based learning, ada model pembelajaran project based learning, ada model pembelajaran talking stick, ada model pembelajaran role playing, ada model pembelajaran NHT atau number head together, dan yang lain sebagainya. Itu merupakan model pembelajaran yang sudah pernah saya lihat di dalam suatu kelas dalam mata pelajaran strategi pembelajaran IPS. Itu saya sudah mencari tahu bagaimana model pembelajaran tersebut diimplementasikan dalam suatu kelas. Kemudian materi yang selanjutnya adalah mengenai gaya belajar. Nah, gaya belajar ini menurut Kemp dalam bukunya Tutik, gaya belajar ini didefinisikan sebagai cara mengenali berbagai metode belajar yang disukai, yang mungkin lebih efektif bagi peserta didik tersebut. Nah, tentunya gaya belajar setiap siswa itu berbeda-beda. Kita atau guru tidak dapat menyamaratakan gaya belajar semua siswa itu sama, tidak bisa, karena masing-masing siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda, bahkan walaupun dia kembar sekalipun. Nah, gaya belajar yang sesuai pada karakteristik siswa ini tentunya akan mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar tersebut. Untuk itu, gaya belajar itu harus tepat sekali dengan karakteristik siswa tersebut. Kemudian, macam-macam gaya belajar ini ada 3. Pertama, gaya belajar visual. Nah, dalam gaya belajar visual ini, seseorang itu akan lebih mudah memahami apa yang dia lihat, karena model gaya pembelajaran visual ini lebih cenderung dengan indera mata, sehingga lebih mudah. Ciri-cirinya misalnya dia itu lebih rapi dan teratur, terus lebih teliti terhadap detail. Terus biasanya dia itu tidak terganggu dengan keributan atau kebisingan.
Kemudian yang kedua adalah gaya belajar auditorial. Nah, gaya belajar auditorial ini siswa lebih cenderung menggunakan pendengaran dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian, apa saja ciri-ciri dari model pembelajaran auditorial? Biasanya itu siswa yang memiliki gaya belajar auditorial itu dia lebih cenderung terganggu oleh suatu keributan, suatu kebisingan, karena yaitu tadi, karena mereka lebih mengandalkan pendengaran yang dilakukan. Yang kedua adalah biasanya siswa itu lebih suka membaca dengan suara keras, kemudian dia itu lebih suka mendengarkan. Selanjutnya, biasanya siswa yang memiliki gaya belajar auditorial ini menyukai musik, menyukai irama atau sesuatu yang bernada. Terkadang juga banyak di YouTube atau di media sosial lainnya ada misalnya musik menghantar belajar gitu. Saya pernah menemukannya tuh sangat banyak. Mungkin itu yang bisa atau yang biasa dipakai oleh siswa yang cenderung memiliki gaya belajar auditorial. Kemudian yang keempat adalah gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ini dia lebih dekat dengan ciri seperti saat berpikir lebih baik ketika bergerak ataupun dia berjalan. Nah, dia itu lebih menggerakkan seluruh anggota tubuhnya. Nah, gaya belajar kinestetik ini cenderung siswa itu sangat. Selanjutnya adalah bagaimana cara merangsang modalitas gaya belajar tersebut. Nah, yang pertama itu pada gaya belajar visual. Jadi, seorang guru itu bisa menggunakan kertas tulisan dengan tulisan yang berwarna. Nah, karena pada dasarnya siswa yang memiliki gaya belajar visual ini lebih menyukai sesuatu yang berwarna, sesuatu yang banyak variasinya. Untuk itu, maka guru bisa menggunakan berbagai warna dalam menyampaikan materi. Selanjutnya adalah bisa menggunakan bahasa yang dapat menciptakan visualisasi pada diri anak tersebut. Yang kedua adalah cara merangsang modalitas anak yang memiliki gaya belajar auditorial. Misalnya, guru bisa menggunakan musik sebagai aba-aba untuk memulai suatu kegiatan. Musik atau irama atau nada selama dalam proses pembelajaran tersebut dilakukan. Yang selanjutnya adalah bisa menggunakan variasi vokal atau suara intonasi yang digunakan pada saat menyampaikan materi. Jadi dalam menyampaikan materi itu guru berbicara tidak hanya datar gitu, tapi bisa menggunakan intonasi. Misalnya seperti ini, kan kalau datar ini misalkan guru misalnya menyampaikannya pada hari ini kita akan belajar. Misalnya dengan intonasi kan pastinya siswa akan lebih semangat. Atau guru bisa melakukan seperti ini. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai kesenjangan sosial. Nah, dari intonasi tersebut siswa juga tentunya akan lebih semangat dalam melakukan proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Nah, bagaimana cara merangsang modalitasnya? Apa aja yang harus dilakukan oleh seorang guru? Nah, guru itu bisa mencoba berbicara kepada peserta didik tersebut secara pribadi. Nah, kalau bisa itu setiap hari. Tujuannya itu untuk mendekatkan kepribadian siswa tersebut atau hal lain sebagainya. Kemudian bisa menggunakan alat bantu saat mengajar. Karena alat bantu ini tentunya untuk menimbulkan rasa ingin tahu siswa tersebut. Sehingga bisa menekankan kunci-kunci konsepnya. Nah, kemudian gaya belajar ini juga disebabkan oleh 4 faktor. Menurut David, ada 4 faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Pertama adalah tipe kepribadian siswa tersebut. Nah, karena tipe atau karakteristik setiap siswa itu berbeda, sehingga menyebabkan
banyaknya jenis-jenis gaya belajar. Terus yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan sekitar atau lingkungan sosial juga akan mempengaruhi cara dia, nyamannya dia dalam menentukan gaya belajarnya yang kira-kira disukai atau nyaman bagi dia akan gunakan gitu. Terus yang ketiga adalah kebiasaan siswa. Kebiasaan siswa dalam belajar atau dalam memahami materi gitu. Yang keempat adalah berkembang sejalan dengan waktu dan pengalaman. Selanjutnya, materi ke-6 mengenai masalah belajar. Jika tadi kita sudah membahas mengenai gaya belajar, sekarang kita akan membahas mengenai masalah belajar. Nah, gaya belajar dan masalah belajar ini sangat berkaitan erat, memiliki keterkaitan gitu. Karena dalam gaya belajar itu, jika seorang siswa tidak menggunakan gaya belajar yang tepat, yang cocok untuk dirinya sendiri, untuk karakternya dia sendiri, maka akan menimbulkan suatu masalah dalam pembelajaran. Nah, masalah pembelajaran ini juga bisa diartikan sebagai kondisi tertentu yang dialami oleh seorang individu yang menghambat kelancaran proses belajarnya, atau bisa dikatakan sebagai kegagalan individu dalam pemenuhan sesuatu atau beberapa kebutuhan, sehingga menimbulkan suatu ketidakseimbangan. Nah, kemudian apa saja sih faktor terjadinya sehingga menyebabkan adanya masalah dalam belajar? Nah, masalah dalam belajar ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor internal ini merupakan faktor yang dipengaruhi oleh dalam diri siswa tersebut. Misalnya seperti faktor biologis, kemudian faktor psikologis anak tersebut. Yang kedua adalah eksternal. Nah, eksternal ini berarti dari diri luar siswa tersebut. Ada 4 faktor eksternal nih. Yang pertama karena guru. Nah, guru yang tidak menyenangkan dalam menyampaikan pelajaran itu akan membuat siswa itu menjadi tidak suka, bahkan tidak suka dalam pelajaran tersebut. Mungkin pada saat ini guru yang tidak disukai itu sering disebut dengan guru killer dan lain sebagainya, sehingga siswa itu merasa tidak nyaman ketika belajar mata pelajaran tersebut. Nah, itu juga guru harus bisa menempatkan posisinya ketika belajar. Walaupun tidak semua siswa pasti menyukai guru tersebut, setidaknya guru tersebut sudah berusaha agar bisa atau siswa tersebut menyukai. Kemudian yang kedua adalah kebijakan penilaian guru. Nah, kebijakan penilaian guru ini bagaimana dalam suatu pembelajaran guru tersebut menentukan KKM atau kriteria kelulusan minimal. Misalnya dalam suatu pelajaran matematika, guru tersebut menetapkan KKM misalnya 85 atau 80. Nah, tapi siswa tersebut tidak bisa mencapainya, misalnya dia hanya mendapatkan 75 atau 70, maka hal tersebut akan menimbulkan masalah, akan menghambat siswa tersebut untuk melakukan dalam pembelajaran matematika tersebut. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini dalam suatu proses pembelajaran, khususnya di kelas ini, harus sesuai gitu loh, harus sebanding gitu. Karena misalnya jika sarana dan prasarananya misalnya yang kurang memadai atau kekurangan, nah itu juga bisa menyebabkan masalah belajar dalam siswa. Terus yang keempat adalah kurikulum yang tidak jelas. Nah, kurikulum ini yang dipakai pada sekolah tersebut harus jelas gitu. Nah, kemudian ada lagi nih jenis-jenis masalah belajar. Nah, di sini ada 8 jenis masalah belajar. Yang pertama, siswa yang tidak dapat mencapai tujuan atau hasil belajarnya seperti teman-teman di usianya. Yang kedua, siswa yang mengalami keterlambatan akademik.
Yang ketiga adalah siswa yang secara nyata tidak dapat mencapai kemampuannya sendiri. Kemudian yang keempat adalah siswa yang sangat lambat dalam belajar. Yang kelima ada siswa yang kekurangan motivasi. Yang keenam adalah siswa yang memiliki kebiasaan buruk dalam belajar. Yang ketujuh, siswa yang sering tidak masuk atau tidak hadir atau tidak mengikuti proses pembelajaran di kelas. Dan yang kedelapan adalah siswa yang memiliki penyimpangan perilaku. Selanjutnya, masalah belajar tersebut dapat diatasi, dapat ditangani gitu loh. Pertama misalnya dengan identifikasi kasus. Nah, terus yang kedua adalah identifikasi penanganan, bagaimana hal apa yang harus ditangani sehingga bisa meminimalisir masalah belajar pada siswa tersebut. Kemudian materi yang ketujuh mengenai prinsip belajar. Nah, prinsip ini bisa dikatakan sebagai suatu landasan untuk berpikir, suatu landasan untuk berpijak, dan bahkan bisa menjadi sumber motivasi agar suatu proses belajar mengajar itu dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Nah, kemudian prinsip dalam pembelajaran ini terbagi menjadi 10. Yang pertama adalah prinsip kesiapan, kemudian ada prinsip motivasi, ada prinsip persepsi dan keaktifan, kemudian ada prinsip tujuan dan keterlibatan langsung, ada prinsip perbedaan individual, ada prinsip transfer, retensi, dan tantangan. Kemudian ada prinsip belajar kognitif, ada prinsip afektif. Nah, prinsip afektif ini merupakan sikap seorang peserta didik atau siswa dalam atau selama melakukan proses pembelajaran. Kemudian yang ke-8 ini kemudian selanjutnya ada prinsip psikomotor, dan terakhir ada prinsip pengulangan, balikan, dan juga prinsip evaluasi. Dan materi yang terakhir mengenai komunikasi pembelajaran. Nah, komunikasi bisa dikatakan sebagai suatu interaksi atau suatu proses penyampaian gagasan, suatu proses penyampaian pesan, suatu proses penyampaian materi dari guru terhadap peserta didik. Nah, di mana guru dapat menyampaikan materi dengan baik agar siswanya itu dapat mengerti, dapat paham apa yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Makanya komunikasi dalam belajar ini sangat penting bagi guru dan peserta didik. Kemudian jenis dari komunikasi ini dibagi menjadi 2. Pertama ada komunikasi yang bersifat verbal dan komunikasi yang bersifat nonverbal. Nah, pada komunikasi bersifat verbal ini biasanya berupa bahasa, tulisan, lisan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini dia itu berkaitan dengan gestur tubuh, gaya bicara seseorang, ekspresi seseorang, mimik wajah seseorang dalam berbicara, dan yang lain sebagainya. Kemudian fungsi dari komunikasi pembelajaran ini ada 4. Pertama adalah fungsi konsep diri. Nah, pada fungsi konsep diri ini untuk mengetahui siapa sih dirinya itu sendiri, dirinya itu siapa ketika berbicara. Kemudian yang kedua adalah komunikasi ekspresif. Nah, komunikasi ekspresif ini bisa diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan untuk menyampaikan pesan-pesan manusia, perasaan manusia yang biasanya disampaikan dalam bentuk nonverbal. Itu tadi berupa ekspresi, mimik wajah, gestur tubuh, ataupun gaya berbicara seseorang. Selanjutnya adalah komunikasi ritual. Nah, komunikasi ritual ini sangat berhubungan dengan komunikasi ekspresif tadi. Namun bedanya itu dalam komunikasi ritual ini disampaikan secara kolektif atau pada banyak orang, sedangkan ekspresif ini biasanya cenderung individu. Yang keempat adalah
fungsi komunikasi itu sebagai instrumental atau sebagai komunikasi alat, sebagai penyampaian atau perantara gitu loh dalam suatu melakukan interaksi. Kemudian yang terakhir adalah prinsip-prinsip dalam komunikasi belajar. Yang pertama ada prinsip respect. Nah, dalam komunikasi itu kita harus respect atau harus saling menghargai, saling menghormati, harus bisa mendengarkan pendapat orang lain, apa yang dikemukakan orang lain, harus menghormati dan menghargai banyaknya perbedaan. Tentunya dalam komunikasi itu sangat banyak perbedaan yang dari setiap sudut pandang. Untuk itu kita harus tetap menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Yang kedua adalah prinsip empati. Nah, empati ini merupakan bagaimana kita bisa menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang saat itu sedang dirasakan orang lain. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip audible. Nah, dalam prinsip audible ini tentunya suatu komunikasi dalam pembelajaran itu dapat didengarkan dan dimengerti dengan baik, tentunya oleh para siswa di kelas. Dan yang keempat adalah prinsip clarity. Nah, prinsip clarity ini merupakan kejelasan dari isi pesan, isi materi yang disampaikan, sehingga materi yang disampaikan itu tidak memiliki makna ganda atau memiliki banyak makna, sehingga membuat proses pembelajaran tersebut atau penyampaian isi pesan itu membuat seorang siswa menjadi bingung, menjadi ambigu, dan yang lain sebagainya. Dan yang kelima adalah yaitu humble atau rendah hati. Nah, dalam berkomunikasi, baik itu guru terhadap peserta didik maupun sebaliknya, itu kita harus tetap rendah hati, tidak boleh sombong, harus tetap pada ukurannya atau tanggung jawabnya masing-masing. Nah, kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan mengenai materi yang telah saya pelajari atau yang telah saya dapatkan selama semester 4 ini atau selama 1 semester selama pembelajaran dalam jaringan ini. Mohon maaf jika banyaknya kekurangan atau kesalahan kata atau salah penyebutan dalam video ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.